dalam ibadah online GGP Ecclesia Christi. Jemaat yang dikasih Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama-sama dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita memulai ibadah di pagi hari ini. Marilah biar setiap kita yang bernafas, kita boleh memuji kebesaran nama Tuhan. Sebab Dia ajaib, selalu ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Pertolongannya telah terbukti. Dan saat ini kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, kami mau memuji. Kamu yang sekali lagi, mari katakan bersama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Sebab Kau ajaib Tuhan, selalu ajaib Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kau Allah yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kau Allah yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Ajaib Tuhan. Ajaib. Mari kita mengangkat hati kita lebih lagi. Kita mau katakan kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Engkau ajaib Tuhan. Setiap kami memuji Nyatakan lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam sikap berdoa, saya serahkan kepada Bapak Gembala membuka dalam doa. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami dapat berkumpul, dapat menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami sungguh percaya semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan hidup kami. Untuk kami mau menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang, kami mau memuji Tuhan dengan ketulusan hati kami. Karena kami sungguh percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani.
saat ini. Dan Tuhan urapi setiap jemaat yang hadir di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa kemuliaan-Mu kami nikmati ketika kami menyembah Tuhan. Ketika kami memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami, kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap berpesta bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nama Yesus, nama yang menolong dan menghibur saudara dan saya. Marilah pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Ingat akan nama Yesus. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersuka cita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, nama-Mu indah dalam setiap kehidupan kami. Ingat akan nama Yesus.
satu-satunya yang menyelamatkan umat manusia. Nama Yesus, Dia nama yang besar. Great is our God. Haleluya. Mari tetap bertepuk tangan memuji Tuhan pagi hari ini. Kita tetap bersuka cita sebab Allah yang kita percayai, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang tetap selalu ada bagi saudara dan saya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini mari setiap kita mau mengarahkan hati tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah setiap saat kita mau hanya berseru kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus.
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya, sebab Kau Tuhan kekuatan di hidup kami Tuhan. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru,
kepadamu Tuhan. Dan hari ini kami mau tertuju kepada firman-Mu ya Allah. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat GGP Eklesia Kristi yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bahwa pagi hari ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara meskipun melalui media online. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada. Kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian, penyembahan kami sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Dan kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Kau yang mengurapi hamba-Mu, Kau melayakkan hamba-Mu untuk menguraikannya. Dan urapi setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Kau memampukan kami untuk kami boleh memahaminya. Lebih dari itu, mampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, pagi menjelang siang hari ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar satu hal, yaitu mengenai tenang di tengah badai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu topik yang sangat menarik, di mana kita hari-hari ini menghadapi berbagai macam badai kehidupan kita. Tapi bagaimana kita boleh tetap menjadi pribadi-pribadi yang tenang ketika kita menghadapi badai kehidupan kita. Kita baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-zebon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara pagi hari ini mengenai satu topik, yaitu tenang di tengah badai. Disadari atau tidak kita sadari dalam kehidupan kita hari-hari ini kita menghadapi berbagai macam badai. Mungkin dimulai dari tahun 2020 ketika pandemi terjadi, Bapak Ibu Saudara. Masalah COVID, masalah sakit penyakit terjadi. Tetapi kalau kita menyadari bukan hanya masalah COVID yang terjadi, ketika pandemi COVID terjadi, merembet ke masalah yang kedua. Orang yang berusaha, usahanya nggak bisa berjalan lancar. Gelombang PHK mulai terjadi. Ada banyak orang yang tidak bisa kerja. Dan akhirnya apa? Masalah ekonomi terjadi. Ketika ekonomi di dalam rumah tangga terjadi, gak sedikit orang yang akhirnya apa? Memutuskan bercerai dalam rumah tangganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita jalani kehidupan ini, kita bisa jadi menghadapi berbagai macam badai. Tapi bagaimana kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap tenang? Apapun badai masalah dalam kehidupan kita, kita boleh tetap menjadi pribadi yang tenang. Saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada 5 hal yang kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, coba kita lihat. Di dalam pasal 14 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot.
Ini saya suka sekali. Supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot. Antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Kita lihat ayat yang ke-9. Adapun orang Israel, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi Pihahirot kita. Di mana kita menghadapi kesulitan demi kesulitan. Di mana kita menghadapi masalah demi masalah. Kalau Anda membaca di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-20. Sesungguhnya mereka sudah berjalan sampai ke Etam. Tetapi di dalam ayat 1 dan ayat 2 Tuhan berkata kepada Musa. Musa, suruh mereka balik kembali. Suruh mereka berkemah di depan Pihahirot. Antara Migdol dan Baal Zefon. Bapak Ibu Saudara, disadari atau tidak kita sadari di dalam kehidupan kita ini, kita menghadapi Pihahirot kita. Kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Tetapi poin pertama yang ingin saya bagikan, Bapak Ibu Saudara, yakini imani bahwa ada rancangan Tuhan yang baik di balik setiap kesulitan kita. Ada sebuah rancangan Tuhan yang baik di balik setiap kesulitan kita. Mungkin kita tidak mampu untuk mengerti hari ini. Mungkin kita tidak mampu untuk memahami hari ini. Mungkin bangsa Israel juga ketika mereka disuruh kembali dari Etam, balik lagi dan disuruh berkemah di Pihahirot. Mereka mungkin bertanya-tanya, kenapa mesti kembali di sini? Dan akhirnya apa, mereka melihat bahwa Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka. Bapak Ibu Saudara, bisa jadi di pagi menjelang siang hari ini, kita sedang ada di Pihahirot kita. Kita sedang menghadapi kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yakini imani bahwa ada sebuah rancangan yang baik di balik setiap kesulitan kita. Oleh sebab itu kita mesti tetap tenang dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua, kita lihat pasal 14 ayat yang ke-10. Pasal 14 ayat yang ke-10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini yang kedua. Dikatakan di dalam bagian ini, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua. Bagaimana supaya kita boleh menjadi pribadi yang tenang di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi badai masalah kita. Hal yang kedua, kita perlu perhatikan apa yang menjadi fokus kita. Bangsa Israel ketika mereka berkemah di depan Pihahirot itu, ketika mereka menoleh, mereka melihat Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka. Bapak Ibu Saudara, akhirnya mereka takut. Karena apa? Mereka menyaksikan bahwa Fir'aun dan pasukannya sedang mengejar mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi ketakutan, dipenuhi kekhawatiran, dipenuhi kegentaran. Ketika kita berfokus hanya kepada masalah. Ketika kita berfokus hanya kepada pergumulan-pergumulan kita. Ini yang seringkali saya sampaikan kepada jemaat, Bapak Ibu Saudara. Saya suka sekali men-sharingkan tentang kisah Daud melawan Goliat. Daud melawan Goliat ini boleh dikatakan lawan yang gak seimbang. Goliat tingginya kurang lebih 2,9 meter. Mengapa saya katakan Goliat itu tingginya 2,9 meter? Karena Alkitab mencatat tingginya Goliat itu 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu 45 cm. Kalau kali 6 berarti 2,7 meter. Ditambah sejengkal, kurang lebih 20 cm. Makanya saya katakan tingginya Goliat itu 2,9 meter, di atas rata-rata. Goliat adalah seorang tentara yang tahu tentang strategi berperang. Dia maju, dia lengkap dengan semua perlengkapan perang. Beda sama Daud.
Daud adalah seorang anak remaja. Banyak penafsir Alkitab setuju bahwa Daud itu ketika melawan Goliat diperkirakan usianya antara 13 sampai 18 tahun. Satu bawa semua perlengkapan perang, satunya lagi cuman bawa ketapel. Yang ini asli tentara, sementara Daud cuman seorang gembala, seorang anak remaja. Ini lawan yang gak sebanding. Oleh sebab itu Goliat berkata kepada Daud, anjingkah aku, kamu menghadapi aku cuman bawa ketapel. Tapi apa kata Daud? Daud berkata kepada Goliat, kamu ngadepin aku bawa lembing, bawa tombak. Aku ngadepin kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Betul di depan Daud ini ada Goliat. Betul di depan Daud ini ada masalah. Tetapi fokusnya Daud bukan kepada masalah. Fokusnya Daud adalah kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang penting untuk kita pahami, untuk kita sadari sama-sama. Dan Daud berani berkata bahwa hari ini mayatmu dan dagingmu aku akan kasih pada burung-burung di udara. Daud bukan memperkatakan kekalahan, tapi Daud memperkatakan tentang kemenangan. Nah ini kalau dikaitkan dengan tema kita tentang berpikir positif, Bapak Ibu Saudara, Daud beda sekali sama Saul. Saya sering kali sampaikan, harusnya yang punya potensi menang bukanlah Daud, melainkan Saul. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Saul itu raja. Dia punya tentara, dia punya senjata. Tapi Saul tidak mengalami kemenangan. Saul tidak melihat kemenangan itu di dalam kehidupannya. Karena apa? Saul berpikir negatif. Saul berkata-kata tentang hal yang negatif. Mengapa saya katakan demikian? Karena Saul berkata kepada Daud, kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Kalimat itu kalau kita telaah, seakan-akan Saul berkata gini, kita yang tentara ngeper ngadepin dia, apalagi kamu. Tapi lihat perkataan Daud. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Kalau ada singa atau beruang yang menerkam dombaku, aku sikat habis. Orang Filistin yang gak bersunat ini, aku juga bakalan sikat habis. Anda lihat. Perkataan Daud bukan perkataan kekalahan, tapi perkataan kemenangan. Nah di dalam hidup kita juga harusnya seperti itu. Ketika kita fokus kepada Allah, bukan fokus kepada masalah, maka kita akan punya kekuatan. Ketika kita tetap memiliki pikiran yang positif, bukan bersandar pada kekuatan kita, melainkan kita bersandar pada kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, apapun masalah yang kita hadapi, kita akan mampu untuk tetap memperkatakan tentang kemenangan. Amin. Ini yang kedua, miliki fokus yang benar. Bukan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Allah. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, tahun lalu saya diizinkan Tuhan, boleh dikatakan ngalamin satu hal yang nampaknya berat sekali. Karena apa? Tahun lalu di bulan Maret, awal Maret, saya ngalamin kecelakaan. Cuman gara-gara ngindarin orang yang menyeberang jalan. Dan akhirnya ketika saya coba menghindari, rupanya saya tergelincir dan akhirnya saya jatuh. Dan kaki kiri saya tulangnya patah. Saya ingat betul hari itu ketika saya kecelakaan. Saya cuman punya uang 500.000 rupiah Bapak Ibu Saudara. Saya ingat betul itu. Saya cuma berpikir ketika diangkat sama orang-orang dibawa ke pinggir. Saya coba angkat kaki saya, nggak bisa, nyeri sekali. Saya lihat betis saya sudah sedikit bengkok begitu. Saya berpikir, wah ini tulangnya patah ini. Saya cuma berpikir bahwa kalau dibawa ke rumah sakit, kalau sampai operasi dari mana biayanya. Tapi hari itu saya waktu geletak di pinggir jalan, saya cuma bisa berdoa, Tuhan, aku udah nggak tahu lagi mesti gimana. Saya nggak punya BPJS, asuransi juga nggak ada karena saya sudah tutup. Karena kondisi kita hari itu, kita nggak punya dana untuk itu. Dan rupanya sambil nunggu adik ipar saya jemput saya, kemudian dibawa ke rumah sakit Eka Hospital di BSD. Dan ketika dibawa ke Eka Hospital, hasil rongsen betul saya patah kakinya. Dan dokter mengatakan estimasi biayanya untuk operasi kurang lebihnya 30-40 juta. Kita mundur karena kita nggak ada dana. Terpaksa saya cuma bisa diem di rumah sampai hari yang ketiga.
ternyata muncul seperti luka bakar Bapak Ibu Saudara. Di betis saya dan jaringan kulit saya rusak. Melalui satu teman, dan akhirnya teman ini bawa saya ke rumah sakit Husada. Teman ini yang bantuin waktu itu 15 juta untuk saya bisa masuk. Dan rupanya 3 hari di sana. 3 hari di sana. Kondisi gula saya sudah turun. Dan suster mengatakan, Pak, Bapak hari Senin sudah siap operasi. Biaya operasi sama pen 57,5. Bapak mesti deposit 50 juta. Saya sama istri saya cuma saling lihat. Kita bingung Bapak Ibu Saudara. Jujur ngomong kita bingung banget. Kita minta sama temen yang sudah bawa saya gak enak hati. Karena dia sudah bantu 15 juta. Saya cuma berpikir, dari mana ini duit 50 juta? Tapi rupanya kuasanya Tuhan itu luar biasa. Ketika istri saya cek di ATM, ternyata di ATM saya ada dana 50 juta. Saya udah sampai gak tahu lagi itu. Anak-anak Tuhan dari mana bantu. Dan saya ingat betul ada seorang ibu, seorang janda di Tangerang. Ibu ini sempat telepon saya, ibu ini bilang, Pak Sam, aku tadi transfer 1.350.000. Itu dari hasil aku ngumpulin sama tetangga-tetangga, sama teman-teman untuk biayanya Pak Sam. Jangan lihat nilainya ya Pak Sam. Saya sampai nangis Bapak Ibu Saudara. Saya sampai nangis. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya bisa operasi. Dan ketika hari Senin saya operasi, hari Kemisnya diizinkan pulang. Ketika ke kasir, istri saya juga sempat berpikir, ini berapa lagi mesti dibayar. Dan rupanya mukjizat Tuhan terjadi lagi. Waktu di kasir dibilang, Ibu, kekurangan Ibu 17 juta. Tapi Ibu ada kelebihan dana. Istri saya kaget, kelebihan dana dari mana dalam hati. Ternyata ada seseorang yang transfer langsung ke rumah sakit Husada untuk biaya pengobatan saya. Dan sampai detik ini saya nggak tahu beliau itu siapa. Jadi ketika pulang istri saya bukannya bayar 17 juta, melainkan istri saya malah bawa cash 13 juta. Tapi rupanya itu Tuhan sediakan buat saya rawat jalan. Seminggu 2 kali sempat rawat jalan untuk rawat luka itu di rumah sakit Siloam di Karawaci supaya dekat. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin sharingkan bahwa urusan jumlahnya itu biasa aja. Tapi saya cuma mau katakan simpel bahwa ketika kita mengalami masalah, bagaimana supaya kita tetap tenang, pikiran kita tetap positif, kita perlu fokus kepada Tuhan. Yakini, imani, Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. Ini yang kedua. Nah yang ketiga, di dalam bagian ini, di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-11 dan 12. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini yang ketiga. Bagaimana kita tetap bisa menjadi pribadi yang tenang ketika kita menghadapi badai pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kita perlu memperhatikan respon kita. Waktu kita punya masalah, waktu kita punya pergumulan di dalam kehidupan kita, kita perlu memperhatikan respon kita. Nah ini pentingnya juga kita tetap menjaga pikiran yang positif. Karena apa? Ketika kita berpikir negatif, respon kita akan negatif. Ketika kita berpikir yang positif, maka respon kita juga akan positif. Kadang-kadang ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, kita seringkali merespon negatif. Kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan kenapa aku mengalami ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kita banyak protes kepada Tuhan. Contoh yang paling menarik adalah kisah tentang Ayub. Saya katakan, apa yang dialami Ayub itu gak mudah Bapak Ibu Saudara. Gak mudah. Anak habis, harta habis, semuanya dalam sekejap. Kesehatan Ayub ambruk. Dia cuman bisa garukin lukanya dengan beling.
Tidurnya di bara gitu, bukan di kasur Dunopilo atau King Coil, Bapak Ibu Saudara. Gak enak, gak nyaman, gak mudah itu. Istrinya berkata kepada Ayub, kamu masih setia sama Tuhan, keadaanmu kayak gitu. Kutukin aja Tuhan, mati aja kamu. Kira-kira kalau saya terjemahkan ke bahasa bebas seperti itu. Tetapi apa respon Ayub? Ayub berkata kepada istrinya, kamu ngomong kayak perempuan gila. Masa kita cuma mau terima yang baik? Sedangkan yang buruk kita gak mau terima. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita mudah untuk kita berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan aku bersyukur Kau baik. Ketika segala kehidupan kita lancar, kesehatan kita baik, pekerjaan kita baik, usaha kita baik. Mudah kita berkata, Tuhan itu baik. Tuhan aku bersyukur, itu mudah sekali. Tapi ketika kita mengalami masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Ketika doa kita belum dijawab, ketika kita mengalami kesulitan, tidak mudah untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga. Miliki respon yang positif. Jangan seperti istri Ayub yang akhirnya apa? Menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Istrinya Ayub responnya negatif. Tapi mari kita belajar seperti Ayub. Tetap memiliki respon yang positif. Mungkin kita berkata, Tuhan aku tahu masalah ini gak gampang. Tuhan aku tahu masalah ini berat. Tuhan aku tahu masalah ini sulit. Tapi yang aku tahu lewat masalah ini, Engkau tidak pernah meninggalkanku. Lewat setiap masalah ini, Engkau mendewasakan iman dan karakterku. Bapak Ibu Saudara, jaga pikiran kita, jaga hati kita. Ketika kita mengalami masalah dalam hidup, tetap miliki respon yang positif. Bukan respon yang negatif. Amin. Yang keempat. Ayat 13 dan 14. Bagian itu mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini yang keempat. Mengapa ketika kita menghadapi badai dalam hidup, kita mesti jadi orang yang tetap tenang Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Yakini, imani, apapun pergumulan Anda dan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saya pun boleh dikatakan 3 tahun ini memasuki tahun keempat. Saya menghadapi badai kehidupan yang boleh dikatakan sangat-sangat berat. Tetapi puji Tuhan banget, saya dan istri kita nggak berantem. Kita nggak sampai bersungut-sungut gimana, enggak. Tapi justru iman kita berdua dibangun oleh Tuhan. Melalui masalah demi masalah ini. Bapak Ibu Saudara, sadari. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Satu contoh yang menarik. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak atau cucu yang usianya kira-kira 3-4 tahun. Coba kita bisa lihat anak-anak ini. Ketika mereka dibawa jalan-jalan ke mall, biasanya anak-anak ini senang sekali lari-larian di mall. Ketika dikejar sama papanya atau mamanya, mereka akan lari lagi. Mereka akan terus lari-lari begitu. Mereka senang, malahan kejar-kejaran sama papa mamanya ketika di mall. Kenapa saya katakan bagian ini? Karena ini pun jadi pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Ketika anak saya yang pertama masih umur 3 atau 4 tahun. Dia senang lari-lari begitu. Sampai satu kali, akhirnya saya sama istri sengaja iseng, kita langsung sembunyi, kita masuk ke salah satu toko. Anak saya ketika tengok ke belakang, dia lihat mama papanya gak ada. Raut wajahnya mulai berubah. Dia mulai ngerasa takut. Dan kemudian dia mau nangis Bapak Ibu Saudara.
Ketika dia mau nangis, saya dan istri mulai keluar dari toko itu, saya muncul lagi, mukanya berubah lagi. Dan dia langsung berkata, papa ngumpet. Ketika hal itu terjadi, Tuhan bicara lembut di hati dan pikiran saya. Betapa sering dalam hidupmu juga begitu. Kemanapun kamu jalan, kamu punya rasa percaya diri. Kalau kamu tahu, aku ada dalam hidupmu. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita rasa khawatir, takut. Karena kita tidak menyadari Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita seringkali merasa jalan sendirian, Bapak Ibu Saudara. Sadari bahwa ada penyertaan Tuhan. Apapun badai pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, ada penyertaan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Hanya masalahnya kita sadari itu atau enggak. Kadang-kadang kita jalanin hidup kita merasa sendiri. Kita merasa kok orang gak peduli. Kok orang gak ngertiin aku. Kok orang begini. Karena kita memandangnya kepada orang. Berharapnya hanya kepada orang. Tapi ingat, Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang kelima, yang terakhir. Ini kalau bicara terakhir mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Begitu kan? Yang kelima. Keluaran pasal 14 ayat 30 dan 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Ini yang kelima. Mengapa kita mesti tetap tenang ketika kita menghadapi berbagai badai kehidupan dalam kehidupan kita ini? Yang kelima, karena senantiasa ada pertolongan Tuhan. Tuhan gak kekurangan cara tolong kita. Waktu bangsa Israel nengok dan ternyata ketika mereka melihat Fir'aun dan pasukannya mengejar, mereka takut sekali. Mereka marah, mereka protes sama Musa. Mereka berkata, apa gak ada kuburan di Mesir? Kamu bawa kita ke sini. Kan kita udah bolak-balik bilang, jangan ganggu kita, biarin kita bekerja. Tapi ternyata ketika Tuhan nyatakan kuasanya, akhirnya Fir'aun dan orang-orang Mesir mati di pantai laut itu. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Kadang-kadang dalam hidup kita diizinkan sama Tuhan. Dalam tanda petik, kita ada dalam kondisi yang kejepit. Kita ada dalam kondisi yang kepepet. Kita ada dalam kondisi yang terhimpit. Yang seakan-akan gak ada jalan keluar lagi. Kita merasa terjepit sekali. Rasanya jalan ini udah jalan buntu. Tapi yakini imani Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kita. Selalu ada pertolongan Tuhan buat setiap kita. Sehingga pada akhirnya kita menyaksikan kemenangan demi kemenangan. Mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara yakini imani. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Hari ini kita belajar 5 hal. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap tenang di tengah badai kehidupan kita. Hal yang pertama, sadari bahwa ada rancangan Tuhan yang baik di balik setiap kesulitan yang kita alami. Selalu ada rancangan Tuhan yang baik. Hal yang kedua, kita perlu memperhatikan fokus kita. Supaya kita tetap tenang, kita berfokus bukan kepada masalah, melainkan kita perlu fokus kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap tenang menghadapi badai kehidupan kita. Perhatikan respon kita. Waktu kita ngalamin masalah, apakah kita memiliki respon negatif seperti istri Ayub? Kita protes, kita marah, kita kecewa sama Tuhan. Kita undur dari Tuhan. Ataukah kita justru merespon yang positif seperti Ayub. Tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Tetap kita tanamkan di pikiran dan di hati kita. Lewat setiap masalah, Tuhan ajar kita sesuatu. Dan yang keempat,
Bagaimana supaya kita tetap menjadi pribadi yang tenang waktu menghadapi badai dalam hidup ini. Sadari adanya penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang bisa meninggalkan kita, orang bisa melupakan kita. Waktu kita punya masalah, ada banyak orang meninggalkan kita. Tapi yakini, imani, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap mendampingi kita. Dan yang kelima, yakini, imani, selalu ada pertolongan Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, yakini, imani, selalu ada pertolongan Tuhan. Biarlah 5 hal ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan buat setiap kita. Mari kita angkat satu lagu pujian yang senantiasa menjadi kekuatan buat saya, yaitu Yesus memegangku. Thank you Jesus, thank you Lord. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kembali katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku
kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan. Mukjizat demi mukjizat dalam hidup kami. Kami tahu bahwa di balik setiap kesulitan, di balik setiap pergumulan, di balik setiap badai yang kami hadapi, ada sebuah rancangan Tuhan yang baik buat kehidupan kami. Meskipun mungkin kami tidak memahaminya saat ini. Dan biarlah Tuhan, ketika kami menghadapi badai kehidupan kami bukan hanya berfokus kepada masalah-masalah kami. Tapi biarlah kami memiliki fokus hanya kepada Tuhan. Dan biarlah ketika kami diizinkan Tuhan menghadapi badai pergumulan kami memiliki respon yang positif, bukan respon yang negatif. Dan Tuhan, kami sadari bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Allah, Roh Kudus, Engkaulah yang menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami. Sehingga kami pada akhirnya boleh menyaksikan kuasa-Mu dinyatakan, mukjizat-Mu dinyatakan. Tuhan, suara hamba-Mu terbatas. Kata-kata hamba-Mu, bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Dan hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, apapun yang menjadi badai pergumulan dalam hidup mereka. Ya Allah, Roh Kudus, Engkau yang menopang mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menguatkan, meneguhkan iman mereka. Sehingga setiap umat-Mu pada akhirnya boleh menyaksikan Tuhan, kemenangan demi kemenangan. Mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati pikiran setiap kami dan mampukan kami untuk kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Segala puji, syukur, kemuliaan, mari kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya dengan kasih, anugerah Tuhan, kembali kita boleh diperkenankan Tuhan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang telah ditaburkan pada pagi hari ini dapat menguatkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kepada hambanya yang telah melayani atas nama gembala, majelis, jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Samuel Pristiwantoro yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dan pelayanan, kesehatan, keluarga, usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Warta Jemaat tanggal 27 Maret 2022. Yang pertama, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan untuk kas gereja, pembangunan, serta persembahan persepuluhan, dapat mengirimkan melalui transfer ke rekening gereja dengan Bank CIMB Niaga. Nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik serta OVO, GoPay, Dana, atau lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan di atas. Atau dapat juga menghubungi Ketua Gugus Tugas, Bapak Weli Filipus. Atau melalui juga informasinya lewat WA Group GGP Eklesia Kristi. Selanjutnya ibadah sepanjang minggu. Untuk hari Minggu ini
ibadah Komisi Sekolah Minggu tanggal 27 Maret 2022 akan dimulai pada pukul 11 dan akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah Komisi Youth tanggal 27 Maret hari ini akan dilayani oleh Pendeta Muda Debbie Awoy, dimulai pada pukul 11.00 dan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Berikutnya ibadah Komisi Remaja hari ini Minggu tanggal 27 Maret 2022 akan dimulai pada pukul 13 atau jam 1 siang yang akan dilayani oleh Bapak Hagai Hosea. Dan ibadah dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Berikutnya, ibadah Komisi Wanita tanggal 29 Maret 2022 akan dimulai pada pukul 13.00 dan akan dilayani oleh Pendeta Rice Sumolang. Dan ibadah dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Berikutnya ibadah Komisi Pria tanggal 30 Maret hari Rabu akan dimulai pada pukul 18.30 dan akan dilayani oleh Pendeta Muda Lukeng Fu. Ibadah dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Berikutnya pembinaan jemaat tanggal 31 Maret 2022 akan dimulai pukul 7 malam dan akan dilayani oleh Pendeta Weli Langi. Dan pembinaan akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Berikutnya persekutuan doa umum tanggal 1 April 2022 akan dimulai pada pukul 6 sore. Dan akan dilayani oleh Pendeta Rudi Su. Ibadah dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang untuk jemaat Tuhan untuk boleh mengikuti persekutuan doa umum ini. Berikutnya, ibadah umum pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Wahyudi Timothy Sumolang. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus pada pukul 9 pagi. Dan dilaksanakan kita akan mulai pada tanggal 3 April, akan kita mulai ibadah tatap muka. Jadi jemaat Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kita akan membuka gereja kita pada tanggal 3 April dengan ibadah tatap muka. Jadi semua boleh datang ke gereja, kecuali yang sakit. Kalau yang sakit dimohon untuk tidak datang. Dan mungkin karena atau sudah lansia atau sesuatu hal, kami tetap melaksanakan lewat YouTube channel GGP Ecclesia Christi. Jadi yang tidak bisa beribadah datang ke gereja dapat mengikutinya melalui YouTube channel GGP Ecclesia Christi seperti biasa. Jadi mari kita sama-sama boleh jemaat Tuhan yang sehat tentunya boleh datang beribadah kita sama-sama di gereja pada tanggal 3 April jam 9 pagi. Dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, mari kita semua mempersiapkan diri kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Sehingga kita layak untuk menerima perjamuan kudus. Kita berdoa sehingga pada tanggal 3 April kita akan tatap muka dapat berjalan dengan lancar. Dan kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dimohon jemaat Tuhan juga untuk dapat menjaga kesehatannya supaya kita boleh ketemu kembali di tanggal 3 untuk beribadah bersama-sama. Demikian warta gereja pada pagi hari ini.
Atas perhatiannya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita percaya kita telah diberkati pada pagi hari ini dan kita akan mengakhiri ibadah. Pada saat ini kita mau katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus Engkau penolong dan sahabat kami semua. Kami mau tetap percaya. Bersama-sama sekali lagi dengan iman percaya kita katakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Katakan tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Penutup dan berkat saya serahkan kepada Bapak Gembala Wahyudi Timotius Sumollang. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Allah yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat berkumpul melalui ibadah secara online saat ini. Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Kami dapat memuji, menyembah nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan. Segala perkara, segala apa yang kami hadapi saat ini. Kami hanya serahkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang senantiasa memampukan kami. Memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Sehingga kami dapat berkata, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih anugerah Allah dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput semua orang yang percaya. Bapak terima kasih. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.